Kate kembali ke villa milik orang tuanya setelah 2 malam menginap di Puri untuk menemani sang papa. Terdengar ketukan pelan di pintu. Seorang staf front office mengantarkan sebuah paket. "Maaf Pak, ini ada paket untuk Bapak. Tadi kami sudah 2 kali kemari, tapi Bapak belum pulang." Kate menerima sebuah amplop berwarna coklat. Dada Kate berdebar. Amplop itu mirip seperti amplop yang ia terima 3 hari lalu. Dugaannya tepat. Pengirimnya sama. Diana. Dengan nomor telepon yang sama dengan paket sebelumnya. Kate mendengkus jengkel. Setelah berterima kasih kepada staf itu, ia menuju beranda belakang villa. Kate segera merobek amplop itu asal-asalan. Ia sudah sangat jengkel dengan paket-paket misterius itu. Baginya, itu hanyalah lelucon murahan dari orang-orang yang iseng. Isi paket itu hanya sehelai kertas putih polos berukuran A4 yang dilipat 2. Ada sederet kalimat "Save your child" yang ditulis tangan dengan rapi. Child? Anak? Anak siapakah maksudnya? Gadis inikah? Atau anak dari gadis ini? Timbul keinginan untuk meremas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Namun alih-alih membuangnya, ia malah memasukkan surat itu ke dalam paket sebelumnya yang berisi foto dan cincin. Perasaannya mengatakan ini sesuatu yang serius, bukan sekedar lelucon belaka. Lalu bagaimana bila ia mengabaikannya? Apakah seseorang akan berada dalam keadaan bahaya bila ia mengabaikan paket-paket itu? Kate berteriak dengan frustasi. Ia menghempaskan tubuh dengan keras ke atas kasurnya. Ia tak habis pikir, mengapa paket-paket sialan ini justru datang di saat ia sedang dalam keadaan berduka akibat kematian ibunya. Lonceng kecil di atas pintu kaca itu berdenting saat digeser membuka dan menutup kembali. Udara panas dari jalan raya berhembus, mengantar Renata yang melangkah masuk ke dalam studio. Sheila melirik sekilas, lalu kembali menekuni layar komputernya. "Mana Kate?" tanya Renata dengan ekspresi menahan kesal. Kening Sheila berkerut. Ia memandang Renata yang kini sudah duduk di kursi di hadapannya. "Bukannya hari ini dia ada meeting sama kamu? Kalian ada janji dengan beli dewa pukul 10 kan?" tanya Sheila. Renata mendengkus kesal. "Seharusnya begitu. Tapi sejak pagi ponselnya gak bisa aku hubungi. Akhirnya aku menemui beli dewa sendiri. Kami butuh sampel foto dan tanda tangan supaya proyek ini segera berjalan. Malah ngilang dia. Kemana sih?" Sheila memutar kursinya, lalu beranjak menuju pantry dan kembali dengan membawa 2 botol air dingin. Ia memberikan salah satunya kepada Renata. "Entahlah, sudah 2 minggu ini Kate bertingkah aneh. Biasanya aku selalu bisa menghubunginya 24 jam. Tapi kini dia begitu sulit dicari. Agenda pertemuan dan pemotretan yang sudah aku susun rapi untuknya kadang harus digantikan oleh Andre dan Bram.
kata Sheila jengkel. Renata menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Ia tampak sangat kuyuh. Aku sudah mampir ke apartemennya tadi, sepulang pertemuan dengan Beli Dewa. Tapi dia nggak ada. Security bilang, terakhir kali dia melihat Kate meninggalkan apartemen itu dengan mobilnya 2 hari yang lalu. Malam hari sekitar pukul 7. Sejak saat itu Kate belum kembali lagi. Renata ingin bertanya apakah Kate berpamitan kepada Sheila. Tapi saat melihat ekspresi wajah gadis itu, ia sudah mengetahui jawabannya. Kate menghindari semua orang. Beberapa kali Kate menginap di apartemennya, menghabiskan malam atau berakhir pekan bersama. Tapi hanya itu. Kate tak pernah benar-benar menyatakan perasaannya untuk Fayen. Pun sebaliknya. Fayen pun sadar betul, ia bukanlah satu-satunya gadis yang dikencani oleh Kate. Itu bukan masalah baginya. Ia menikmati kebersamaan mereka tanpa harus mengungkung kebebasan masing-masing. Ia sudah cukup puas, setidaknya untuk saat ini. "Hai Beb," teriak Fayen ceria saat melihat sosok Kate menghampiri meja barnya. Ia mengucapkan sesuatu kepada salah seorang rekannya sebelum beranjak menghampiri Kate. "What's up? Kusut sekali wajahmu. Busy day, ha?" Tanyanya sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Kate. Kalau bukan di tempat kerjanya, mungkin Fayen sudah menyerang bibir Kate habis-habisan. Pemuda itu tak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, sembari tangan kirinya memijat pangkal hidungnya. Telinganya terasa berdenging. Fayen mengangsurkan segelas mojito padanya. "Minumlah, daun mint dan lime akan membuatmu segar kembali." Kate menurut. Ia meminum beberapa teguk. "Jam berapa kamu pulang?" Fayen melirik jam digitalnya. Sekitar 2 jam lagi aku sudah boleh pulang." "Why?" "Aku ingin menginap di tempatmu." Seketika senyum Fayen merekah. "Sure, mau menungguiku di sini?" "Kalau boleh aku ingin ke tempatmu sekarang juga. Kepalaku pusing sekali. Lagi pula malam ini aku sedang gak mood untuk stay di sini," jawab Kate. "Kamu boleh bawa kunci apartemenku ke sana duluan. Kamu bisa tidur dulu." "Oke, lebih baik begitu," jawab Kate dengan enggan. Fayen merogoh ke bawah meja barnya. Ia meletakkan sebuah anak kunci dengan gantungannya yang berbentuk sebuah botol minuman ke genggaman Kate. "See you very soon," bisiknya, dan mengecup sekilas rahang Kate. Kate mengantungi anak kunci dan melangkah keluar dari klub. "Morning." Sapaan itu dan kecupan ringan di bibirnya membangunkan Kate. Ia mengerjapkan mata dan kebingungan. Maaf, semalam aku ketiduran. Gak dengar kamu pulang. Jam berapa sekarang?" "Hampir jam 11. Mau kopi?" tawar Fayen. "Boleh, cappuccino kalau ada." Fayen melangkah ke pantry dan menyeduh secangkir cappuccino untuk Kate dan segelas vodka untuknya sendiri.
Sini, ajaknya, seraya menepuk sofa di sebelah kanannya yang hanya berjarak 5 meter dari ranjang tempat Kate berbaring. Kate bangkit dari ranjang dan menghempaskan tubuh di sisi Fayen. Ia masih mengenakan kemeja dan celana jeansnya. Bahkan, kaos kaki pun masih menempel di kedua telapak kakinya. Minum vodka pagi ini, bukankah kamu semalaman berada di belakang meja bar? Tanya Kate. Fayen tertawa keras. Semalaman berada di belakang meja bar bukan berarti aku bisa minum vodka seenaknya. Justru kami dilarang minum alkohol saat jam kerja. Kate mengedarkan pandangan ke seluruh apartemen itu. Tak ada tanda Fayen sudah makan atau menyiapkan sesuatu untuk dimakan. Kamu sudah sarapan? Fayen tersenyum lebar, seraya menggoyangkan gelasnya, membuat es batu yang mengambang di cairan berwarna kemerahan itu berdenting pelan. Membuat Kate memutar bola matanya. So, tell me, kenapa Sang Don Yuan akhir-akhir ini berwajah kusut seperti lukisan Picasso? Kate mendengkus keras. Ia nyaris lupa apa tujuannya kemari. Disambarnya ransel dari lantai di sisi sofa. Aku menerima paket ini, dikirim ke apartemenku. Ujarnya, sembari mengangsurkan amplop tebal yang sudah terbuka. Kate sengaja tidak menyebutkan tentang villa milik orang tuanya. Fayen meletakkan gelas vodkanya. Ia tampak sangat terkejut saat memandangi foto itu. Dengan kening berkerut, ia menggumam. Save your child. Foto. Cincin. Apa maksudnya? Siapa perempuan ini? Kate mengedikkan bahu. Dengan mata terpejam, ia menyesap cappuccino-nya perlahan. 3 minggu yang lalu aku mendapat kiriman paket itu. Mungkin kamu pernah tidur dengan perempuan ini, lalu dia hamil anakmu. Tuduh Fayen. Nada suaranya terdengar posesif. Kate tergelak. Sembarangan. Aku memang punya affair dengan beberapa wanita, tapi aku gak sembarangan bikin anak. Apalagi aku sama sekali gak kenal sama gadis ini. Katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Kemungkinan kedua, gadis itu adalah anak yang dimaksud. Mungkin seseorang salah kirim paketnya kepadamu. Gumam Fayen. Bagaimana mungkin seseorang bisa salah mengirim 2 kali ke alamat yang sama? Sergah Kate. Mungkin saja. Kenapa tidak? Kalau dia tidak mendapat respon atas paket pertamanya, mungkin saja kan dia kirim lagi paket untuk kedua kalinya. Balas Fayen tak kalah sengitnya. Kate terdiam. Kata-kata Fayen cukup masuk akal. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Entahlah. Aku ingin mengabaikannya, tapi gak bisa. Oh God, aku butuh tidur dan mengosongkan isi kepalaku. Teriak Kate frustasi. Ia menyandarkan kepala ke sofa dan memejamkan matanya. Kedua lengannya terkulai di sisi tubuh. Tungkainya yang panjang menjulur di bawah meja. Fayen tak ingin mengusiknya lagi. Ia sibuk dengan jalan pikirannya sendiri. Beberapa menit mereka saling diam. Ayo kita makan sesuatu. Fayen menawarkan. Kemana? Tanya Kate.
Canggu, mandilah dulu sana. Kate makan spagetinya dengan lahap. Sejak kemarin siang, ia lupa mengisi perutnya dengan makanan yang pantas. Vian mengunyah lem sticknya perlahan. Matanya lekat memandangi Kate. Kate, berapa orang yang kamu beritahu tentang paket itu? Tanyanya. Kate meneguk birnya sebelum menjawab. Hanya kamu. Aku gak punya teman akrab untuk berbagi rahasia. Tapi aku pun bukan temanmu. Tukas Vian dengan cengiran lebar. That's true. Kamu hanya teman tidurku saat kita mau saja. Balas Kate tak acuh. Vian tergelak. Dia sama sekali tak merasa keberatan dengan sebutan itu. Mungkin ada baiknya kalau hanya kita berdua saja yang tahu untuk sementara ini. Saran Vian. Tahu tentang apa? Tentang paket itu atau tentang kamu sebagai teman tidurku? Tanya Kate dengan sikap masa bodoh. Tawa Vian pecah. Both. Jawabnya. Menurutku juga begitu. Aku gak mau media mengendus dan mencari berita penuh sensasi. Aku sudah muak dengan berita itu. Bahkan ada pula yang menuduhku gay hanya karena mereka tak pernah melihatku berhubungan serius dengan seorang wanita. Sik, umpatnya. Vian tertawa terbahak lagi, membuat beberapa orang peselancar menengok kepadanya. Kate sama sekali tak peduli. Aku harus berada di Seminyak sebelum pukul 4 sore ini. Ada pemotretan untuk prewedding berlatar belakang sunset. Aku harus mampir sebentar di studio untuk mengambil peralatanku. Vian menatap Kate yang sibuk mengemasi barang-barangnya. Kamu mau menginap lagi malam ini? Tanyanya. Mungkin tidak. Aku akan sibuk di studio mengedit hasil fotoku. Jawab Kate. Kita pergi sekarang? Sambungnya. No, aku bisa pulang naik taksi atau gokar. Aku masih ingin di sini. Toh nanti malam aku libur. Dan aku ingin kau menginap di tempatku. Lanjut Vian dalam hati. Kate mengangkat tangan, hendak memanggil pelayan. Vian meraih tangannya. Pergi saja, aku yang bayar. Aku perlu minum beberapa gelas lagi. Jangan sampai mabuk. Bahaya di sini kalau kamu sendiri. Bisik Kate sambil menoleh ke kanan kiri. Vian membalas dengan cengiran. Aku seorang bartender. Kamu lupa, mana mungkin aku mabuk hanya karena 5 gelas koktail. Ya udah kalau gitu. Thanks traktirannya. See you. I will call you later. Jawab Kate. Sebuah kecupan selamat tinggal mendarat di bibir Vian. Kate melambai dan bergegas menuju tempat parkir. Setahun lalu, Sheila menggantikan Jane, manajer Kate, yang mengundurkan diri secara tiba-tiba tanpa alasan apapun. Sheila tipe introvert dan sangat membatasi privasinya, bahkan kepada Kate. Ia tak suka berbasa-basi. Hasil kerjanya bagus, mengagumkan malah. Ia tak memberi celah kepada Kate untuk mencelanya. Itu sebabnya Kate sangat memanjakan Sheila. Beberapa kali Kate mengajak Sheila menghadiri pesta-pesta
yang diadakan oleh teman-teman maupun kliennya. Sheila ikut tanpa membantah sedikit pun. Tak ada keluhan yang terlontar dari bibirnya. Ia hanya duduk sendiri di suatu sudut, sembari menikmati rokoknya dan segelas wine. Ia tak ingin terlibat percakapan dengan siapapun. Kate yang ingin mencairkan suasana, terkadang berusaha mengenalkan Sheila kepada beberapa orang pria. Namun, Sheila hanya menjabat tangan mereka, tersenyum malas, lalu berlalu begitu saja. Hingga suatu saat, ketika Kate mengantarkan ke apartemennya. Aku tak keberatan mendampingimu ke acara apapun, tapi jangan mengenalkanku kepada siapapun. Aku tak ingin mengobrol dengan mereka, kata Sheila tiba-tiba dengan pandangan tertuju ke arah jalan. Hey, relax. What's wrong with that? Aku hanya ingin kamu punya pacar. Mungkin ada seseorang dari mereka yang kamu sukai. Jawab Kate ringan. Sheila memandang tajam kepadanya. Aku sudah punya pacar, Kate. Kate menoleh ke arahnya dengan alis terangkat. Oh ya? Siapa pria itu? Mengapa kamu gak pernah mengenalkannya kepadaku? Sheila mendengkus keras. Karena dia bukan seorang pria. Dia gadis yang istimewa. Dan kami ingin menikmati hubungan kami berdua saja. Kate terkejut dan nyaris menabrak sepeda motor yang berhenti di lampu merah di depan mereka. Oke, fair enough. Gumamnya beberapa detik kemudian. That's better. Tukas Sheila. Sheila sedang menonton sebuah acara talk show di televisi saat ponselnya berdering. Ia memencet tombol mute pada remote control sebelum menerima panggilan masuk. Ia hanya mendengarkan sambil sesekali menjawab yap atau oke saja. Disulutnya sebatang rokok mild dan dia menghempaskan diri di kursi rotan di balkon apartemennya. Aku tak ingin berlama-lama di sini. Banyak yang mesti aku urus di Prancis. Lagi pula, aku tak ingin meninggalkan Amy terlalu lama. Nada suaranya meninggi. Lawan bicaranya sepertinya berusaha menenangkan dan membujuknya. Sheila tetap diam dalam gelisah. Wajahnya merah padam, menahan amarah. Baik, maksimal 2 bulan saja. Kalau sampai dalam 2 bulan masalah ini belum selesai juga, maka lakukanlah sendiri. Aku tak ingin mengurusi lagi masalah ini. Ia mendengarkan lawan bicaranya. Terserah, kamu yang harus membereskan kekacauan ini. Aku sudah menjalankan bagianku dengan baik. Potongnya menutup pembicaraan. Sheila melempar puntung rokoknya yang masih tersisa setengah ke bawah apartemen. Lalu ia bersedekap memandang langit Bali. Ia harus membuat strategi baru atau rencana mereka yang sudah menghabiskan banyak biaya akan menjadi sia-sia.